Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi kita di mata kuliah di keamanan jaringan dan sistem informasi. Untuk pertemuan kali ini saya akan bahas yaitu mengenai yang disebut juga dengan authentication, kemudian authorization dan account. Ya, jadi atau dikenal dengan istilah adalah triple A, ya, AAA. Ya. Sebelum saya bahas lebih jauh ya, saya akan sampaikan ada beberapa hal yang menjadi polemik tentang triple A ini. Triple A itu sudah diakui secara internasional, authentication, authorize, dan akun. Ya, masalahnya sekarang triple A itu banyak sekali orang yang keliru terhadap penterjemahan atau membuat singkatan atau asal dari singkatan dari triple A itu. Ya, ada yang menyebutkan authentication, authorize, and access control. Itu salah. Yang benar adalah authentication, authorize, and account atau autentikasi, otorisasi, dan akun. Ya, ini berhubungan, semuanya ini adalah berhubungan dengan akses seseorang terhadap jaringan atau sistem. Ya. Saya mulai dari authentication. Ya, dia digunakan untuk melakukan verifikasi identitas pengguna. Ya, jadi dia proses ini adalah untuk memverifikasi orang yang akan masuk ke dalam sistem. Biasanya dia atau proses ini menggunakan username and password biasanya. Tetapi saat ini sudah makin berkembang, mungkin dengan RFID, kemudian ada juga komputer yang menggunakan biometrik, terutama sidik jari, ya. Atau sekarang sudah yang canggih ada beberapa komputer atau khususnya handphone dia pakainya adalah face detection. Ada juga sekarang pakai yang seperti pakai suara, ya, yang dikerjakan oleh Google gitu ya. Itu pakai suara, itu juga dikatakan sebagai authentication. Tujuannya adalah memastikan bahwa yang akan menggunakan sistem itu adalah user yang bersangkutan atau user yang memiliki hak. Jenis autentikasi ya ada 3 jenis. Yang pertama adalah mutual authentication. Ada juga yang disebut juga multi-factor authentication, ada yang claim based authentication. Ya. Kalau kita mungkin paham mungkin secara umum yang dipakai seperti tadi, ada yang pakai user and password saja, kemudian ditambahi captcha, atau kita menggunakan biometrik, entah itu jari, entah itu face detection. Ada juga yang pakai beberapa sistem yang saya pernah tahu dia pakai adalah RFID. RFID-nya juga sebagai name tag. Sebenarnya bukan name tag-nya yang ketengahkan adalah RFID-nya. Jadi kita masukin password, kemudian sistem itu ditempel, baru dia bisa terbuka. Tapi pada prinsipnya jenis-jenis authentication ada 3, mutual, multifaktor, terakhir adalah claim based. Saya bahas yang mutual authentication dulu, ya. Umumnya penggunaan sistem autentikasi ini adalah mempertimbangkan suatu klien terhadap server, ya. Jadi dia berhubungan dengan server. Tetapi kemajuan teknologi sekarang itu bahwa antara user dan server itu diberikan atau saling memberikan hak akses, ya. Jadi kalau di sini autentikasi adalah kita memberikan skenario dengan autentikasinya bersama. Klien memberikan hak akses kepada server, server juga memberikan hak akses kepada klien. Hak akses itu disebut juga dengan sertifikat. Jadi saya gambarkan seperti ini. Ada sebuah klien,
ada sebuah server, dia saling terkoneksi. Begitu dia terkoneksi, maka klien memberikan sertifikatnya atau menunjukkan sertifikatnya kepada server. Demikian juga server. Apabila antara sertifikat klien dengan server sama, ya, sudah terdaftar di keduanya, maka baru klien bisa mengakses server. Jadi kalau Anda sering melihat bahwa sebuah aplikasi dipertanyakan sertifikatnya, maka itulah yang dikatakan sebagai mutual authentication. Ya, tapi biasanya ini sifatnya adalah lokal sifatnya. Ya, jadi server menyimpan klien-klien yang bisa mengakses server, demikian juga dengan klien. Server mana yang bisa diakses oleh klien. Jadi server skenario di server dia tidak terbuka. Ya, biasanya kalau kita yang ketahui server asal bisa connect pakai IP, kemudian asal IP dia segmennya sama, dia bisa langsung masuk, ditambahi username dan password. Tapi sekarang authentication itu sudah banyak yang sudah menggunakan istilahnya adalah sertifikat, ya, saling memberikan autentikasi antara server ke klien dan klien ke server. Jadi kalau sertifikatnya sama, maka klien baru bisa mengakses server. Ini yang dikatakan sebagai mutual authentication. Ini saya kasih contoh. Ya, ada sebuah server Windows, ya, kemudian dipakai Helios server ini hampir sama dengan gateway. Yang gambar di atas itu kita pakai Windows, kita masukkan servernya, kemudian di bawah juga memasukkan servernya, udah otomatis ya, udah login juga. Apabila antara user, ya kalau username dan passwordnya sudah terdaftar di, saya kasih contoh di sini ada Helios server, maka dia akan mempertanyakan servernya kembali atau server itu sudah terdaftar di klien belum, kan gitu ya. Kalau sudah, maka Helios server ini baru membawa klien tersebut ke Windows server. Jadi kalau bisa dibilang bahwa keamanannya ini kita menggunakan dua tier ya. Pertama adalah Helios server, yang kedua adalah Windows server. Ya, Helios server itu hampir sama dengan gateway, jadi sebagai perantara atau sebagai pintu masuknya user ke server. Ini sistem kerjanya ya untuk mutual authentication. Ada lagi yang namanya adalah multi-factor authentication. Ini mungkin yang sering Anda alami sekarang ya. Anda meregister kemudian dikasih OTP, begitu koneksi ya kita dikasih OTP di dalam SMS kita atau WA kita dikasih kirimkan nomor OTP. Kita harus confirm. OTP itu juga bisa dimasukkan ke dalam email ya. Sering sekali kita kita register sebuah platform atau sebuah software, kemudian kita dikirimi email. Email itu berisikan adalah konfirmasi. Kalau sudah sesuai, maka baru bisa akses. Ya. Multi-factor authentication ini lebih luas dibanding mutual authentication karena dia sifatnya adalah beda platform pun bisa. Ya, beda LAN, beda network pun bisa. Beda user itu pun bisa, asalkan OTP sudah di-confirm. Ya. Kemudian yang terakhir adalah claim based. Ya, sistem kerjanya hampir sama dengan mutual authentication. Cuman dia pakai pihak ketiga. Ya, antara klien kemudian antara server, dia disebutkan juga dengan authentication broker. Ya. Jadi dia pertama klien dia koneksinya ke authentication broker. Ya. Kalau dia sudah oleh broker nanti dikirimi validate dari server, kemudian diakses lagi ke klien. Apabila sudah sesuai, maka klien bisa akses ke dalam server. Jadi dia pakai perantara ya, server perantara. Ya.
Ini banyak dipakai oleh perbankan saat ini. Ya, perbankan punya server, tapi ada jasa untuk melakukan autentikasi terhadap klien-kliennya. Jadi kita internet banking itu ya terkoneksinya melalui broker seperti itu. Ya, ini jadi ada 3 jenis authentication, ada mutual, ada multifactor, ada claim base. Ya, jenisnya. Contohnya di sini adalah kita ngeliat untuk claim base ya, kita pakai keaslian, kita diberi token atau Google ya. Apabila ada token maka aplikasi tersebut tidak ada token ya, maka tidak bisa dipakai. Jadi kita pakai pihak ketiga untuk memberikan token. Hampir sama antara, jadi claim base itu hampir sama antara multi factor authentication dan mutual authentication gabungan semuanya. Kalau tokennya itu ya kita berikan seperti OTP tadi ya, tapi sistemnya ada kita sebagai mutual authentication. Ya, ini contohnya yang dipakai oleh perbankan tadi sudah saya sebutkan. Ya, dipakai pihak ketiga. Jadi kalau kita masukin ke itu pasti transaksi pasti kita diberikan OTP untuk dilakukan transaksi. Ya. Kemudian ada beberapa metode ya. Ada beberapa metode di dalam proses authentication. Yang pertama adalah PAP ya. PAP, Password Authentication Protocol. Ya. Dia cenderung hanya memberikan username dan password. Jadi proses authentication-nya hanya memberikan username dan password sebagai koneksi. Ya. Prinsipnya username dan password itu hampir sama. Sudah umum dipakai. Aturannya sudah disampaikan untuk pembuatan password. Sebenarnya aman sih, cuma hati-hati di dalam sniper. Ya, jadi proses mencuri seperti yang dilakukan oleh pernah dulu oleh Bank BCA, ya terjadi di Bank BCA dengan klik BCA-nya, ya klik BCA untuk transaksi online-nya pakai klik BCA. Itu di klik BCA itu kan tulisannya kliknya itu adalah bahasa Indonesia KLIK BCA. Kemudian dipalsukan oleh oknum ya seseorang untuk mengambil username dan passwordnya. Ya. Dengan cara apa? Bikin situs lain yang bernama juga klik BCA, tapi kliknya adalah berbahasa Inggris. Karena kita terbiasa mengetik klik itu berbahasa Inggris, CLICK BCA, ya. Maka otomatis kita memasukkan username dan password. Ya. Tapi hebatnya si orang itu adalah dia menjadikan broker BCA. Jadi semua tampilan yang ada di BCA karena mereka sudah dapat username dan password dari kita, maka dia dibukakan passwordnya di BCA. Oleh karena itu sangat rawan ya, bisa dibilang sangat rawan ya. Akhirnya BCA merubah sistem yang tadinya hanya username dan password, sekarang diganti dengan sistem-sistem yang lain ya. Bisa pakai OTP, pakai CAPTCHA dan lain sebagai identifikasi orang yang akan akses di internet bankingnya BCA. Ya, jadi sekali lagi ini sistem aksesnya ada PAP. Yang kedua adalah CHAP, ya, the Challenge Handshake Authentication Protocol. Ya, ini ya bisa dibilang ini ada teknologi yang sekarang ya, kemajuan dari yang sekarang kita pakainya adalah CAPTCHA atau disingkat adalah CAPTCHA. Kita ngetik username dan password, kemudian kita diharuskan masuk atau mengetik sebuah kode yang ada di sisi bawah, gitu ya. Ada di sisi bawah. Kode itu akan selalu berubah, ya. Kode itu akan selalu berubah. Mungkin Anda sering mengalami hal ya ini adalah istilahnya adalah CAPTCHA. Jadi kita bukan hanya username dan password, tapi ada satu lagi yang harus kita ketik, yaitu CAPTCHA. Ya, itu dikatakan sebagai
sebuah three-way dari sebuah koneksi. Hanya untuk proses pengamanan lebih aman dibanding username, memasukkan username dan password. Ini contoh kerjanya. Ya, jadi dimasukkan, kemudian ada lagi dikasih challenge. Challenge-nya itu adalah captcha-nya itu kalau kita ketik benar maka bisa di accept atau kita bisa koneksi proses ke dalam sistem atau ke dalam jaringan. Ya, yang ketiga adalah EAP, ya, the Extensible Authentication Protocol. Ya, dia sifatnya hanya digunakan untuk point to point. Ya, dia hanya orang yang dikenal saja yang bisa masuk ke dalam sistem. Tentunya ini lebih aman ya karena lingkupnya sudah diketahui, usernya sudah diketahui, termasuk servernya juga sudah diketahui. Ya, tapi dia memiliki resiko apabila terjadi disaster terhadap alat atau terhadap sistem, maka sering sekali bahwa sistem ini akan menggantung di PC kita. Ya, ini adalah dikatakan sebagai EAP atau Extensible Authentication Protocol. Saya kasih contoh lain pokoknya di masalah Extensible Authentication Protocol. Sering sekali kita memasukkan username dan password, kemudian oleh Windows ditanya apakah password ini akan disimpan. Itu kelemahannya adalah bagi enaknya kita pada saat kita melakukan kita masuk ke dalam aplikasi yang sama, otomatis username dan password sudah diberikan. Resikonya adalah kalau alatnya rusak, lupa semuanya. Ya, karena kenapa? Karena kebiasaan kita ada begitu buka browser, begitu kita ketik situs yang akan kita masuki, kita sudah diberikan user dan password, tinggal submit saja. Ya, ini kelemahan. Atau kita meminjamkan alat kita ke rekan atau ke orang lain, username udah otomatis kebuka. Ya, ini hanya contoh saja dalam proses penggunaan Extensible protokol. Memang memberikan kemudahan, tetapi dia memiliki resiko yang cukup besar. Ya. Kemudian selanjutnya adalah LDAP, ya, Lightweight Directory Access Protocol. Ya, dia digunakan untuk query directory. Jadi authentication-nya adalah proses untuk searching, katakan itu ya, mencari, karena untuk query directory fungsinya adalah untuk searching dari pengguna. Ya, pokoknya gini, LDAP, contohnya gini, kita bisa akses apabila kita masuk ke area yang bersangkutan. Ya, mungkin kampus kita sudah ada WiFi-nya, itu hanya bisa diakses apabila kita berada di lingkup kampus, termasuk kita menggunakan emailnya kampus. Kalau kita menggunakan email lain, ya kita nggak bisa masuk SIA, kita nggak bisa masuk e-learning, kita tidak bisa menggunakan Zoom, kita tidak bisa menggunakan Google Meet yang miliknya kampus. Maka kampus kita ini menggunakan LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol. Ini sistem authentication-nya. Ya. Ada lagi Kerebos, adalah sebuah sistem autentikasi berbasis tiket. Ya. Ini hampir sama dengan yang tadi depan kita pakainya OTP ya. Begitu kita masukin username dan password, maka sistem itu akan mengirimkan OTP atau mengirimkan tiket kita. Ya, mengirimkan tiket akses kita. Nah, tiket akses kita yang digunakan untuk melakukan untuk melanjutkan akses ke sistem.
Ya, ini hampir sama. Saya kasih contohnya adalah kalau bos ini hampir sama apabila kita mengaksesnya, kemudian kita diberikan OTP atau kita diberikan confirm di dalam di dalam email kita. Ya, ini sistem keamanan untuk Kerbos. Bagaimana kita mengurai proses Kerbos nanti permintaan sumber daya kan kurang lebih tadi sama ya. Yang pertama klien mengirimkan permintaan layanan, kemudian tiket akan dikirim melalui server ke klien, kemudian klien mengirim tiket itu ke server lagi. Jadi berdasarkan OTP itu jadi mengirim ke server, maksudnya adalah OTP itu kita klik atau kita ketik ya, kemudian baru bisa dilakukan akses. Jadi prinsipnya Kerbos itu hampir sama dengan apabila server itu memberikan OTP ya. Tadi kalau nggak salah namanya adalah multi-factor authentication ya. Ini yang digunakan untuk proses Kerbos. Ini saya lanjut aja. Yang kedua adalah authorization. Authorization menentukan apakah pengguna itu boleh. Kalau tadi autentikasi adalah menentukan bahwa orang itu adalah atau user yang akan mengakses adalah orang yang benar, di sini adalah apakah user itu yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam sistem. Ya, ini dalam tahap kedua. Jadi dari autentikasi kemudian authorization. Ya. Untuk lebih jelasnya, saya mau lanjut. Ada dua konsep di dalam authorization. Yang pertama adalah principle of least privilege. Yang kedua principle separation of duties. Bagaimana itu keduanya? Saya jelaskan. Principle of least privilege. Prinsip ini setidaknya mengacu pada konsep menggunakan hak minimal yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi pekerjaannya. Ya, jadi dia memberikan batasan atau proses pencegahan terhadap hak-hak yang seharusnya tidak diberikan. Lebih jelasnya adalah apabila contohnya gini, di e-learning atau di SIA pada saat Anda login dengan menggunakan akun Anda, dengan menggunakan akun mahasiswa, otomatis hanya bisa keluar menu-menu yang miliknya mahasiswa. Ya, kalau saya pakai login, maka saya nggak bisa ngelihat data-data yang ada di mahasiswa. Itu dikatakan sebagai principle of least privilege. Jadi kita berikan hak akses terhadap atau hak akses menu ya terhadap user. Kalau principle of separation of duties ini adalah memungkinkan ada tugas penting proses dalam organisasi Anda. Ini contohnya begini. Kalau admin atau super admin Anda sudah paham ya. Kalau namanya admin berarti kita bisa masuk kemanapun dalam sistem. Karena dia memiliki separation of duties. Ya, jadi artinya bisa duties kan menjelajah ya, bisa menjelajah kemana-mana. Saya kasih contoh lain, pokoknya kaprodi Anda. Kaprodi Anda tuh bisa masuk ke areanya dosen, bisa juga masuk ke areanya mahasiswa. Jadi SIA Anda itu bisa dibuka oleh dosen, bisa dibuka oleh prodi, juga SIA-nya dosen bisa juga dibuka oleh kaprodi dengan batasan-batasan mungkin hanya bisa read only gitu kan ya. Tidak bisa edit, maka dia kalau terjadi sesuatu biasanya kaprodi itu meminta kepada dosen untuk melakukan editing. Ya. Jadi kepada dilakukan evaluasi, dilakukan kontrol, terjadi kekeliruan atau pelanggaran atau gangguan terhadap sistem, maka kaprodi akan meminta dosen untuk melakukan klarifikasi. Demikian juga yang apabila terjadi di mahasiswa. Nah, jadi ini adalah contoh separation of duties. Itu. Jadi kalau tadi list of sorry, antar ada yang kelewat. Nah ini
least privilege, maka memberikan hak akses, sedangkan exploitation itu adalah aksesnya lebih luas. Tentunya mana yang dipakai ya kita disesuaikan dengan job disk dari usernya. Ya. Itu adalah authorization. Saya lanjutkan materi adalah masalah akun. Kan ada 3 ya tadi ya, authentication, kemudian authorization, dan akun. Nah, di sini adalah fungsi akun adalah melacak siapa yang mengakses sumber daya. Ya, jadi fungsinya Anda membuat akun adalah supaya kita bisa dilacak. Ya, bisa dilacak. Jadi kalau Anda login, kemudian apakah untuk authorization? Memang untuk authorization. Tapi dalam proses authorization dan authentication itu adalah fungsinya untuk melacak. Ya, jadi identitas Anda sudah terbaca oleh sistem, sehingga umpamanya ini terjadi kendala di jam sekian. Sebenarnya dari server sudah bisa dilihat siapa orang-orang yang bisa akses terjadi di jam terjadinya gangguan tersebut. Ini adalah fungsinya akun. Ya, bukan hanya sekedar untuk authentication dan authorization ya, tapi fungsinya akun ini supaya kita bisa dilacak. Tadi dikatakan di depan triple E itu adalah authentication, authorization, dan akun. Tapi ada hubungannya dengan access control. Access control ini adalah gabungan dari ketiganya. Ya, kalau kita melakukan yang disebut dengan access control adalah gabungan ketiganya. Ketiganya apa? Yaitu authentication, authorization, dan akun. Tujuannya apa? Di sini adalah untuk melakukan atau mengirimkan transmisi sinyal yang digunakan oleh node sehingga terhubung ke jaringan. Jadi kita ketahui siapa yang berjalan di sistem, kemudian terjadi distorsi apa, itu dilakukan di dalam akses kontrol. Ya, metodenya ada banyak sekali kalau kita bicara masalah jaringan. Yang pertama adalah Carrier Sense Multiple Access Control with Collision Detection. Ya, dia digunakan biasanya untuk half duplex. Ya, half duplex itu satu arah. Ya, aksesnya hanya satu arah. Ada nggak sistem ya? Mungkin bisa kita buat bahwa sistem itu hanya user masuk ke server. Jadi server tidak bisa membaca ke sistem. Tapi jarang dipakai ini ya. CSMA CD atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Tapi sekarang sudah berkembang pakai Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Ya, digunakan teknologi jaringan AppleTalk. AppleTalk itu karena sudah lebih dalam ya istilahnya dari jaringan AppleTalk dan beberapa bentuk jaringan nirkabel sudah pakainya seperti itu. Ya, kemudian ada lagi yang metode kontrol aksesnya ada token passing. Tadi seperti di depan, sebuah sudah connect maka dikasih token gitu ya, dikasih tiket OTP, kemudian diakses. Tapi token passing ini hanya berlaku untuk jaringan yang bersifat tokennya ring. Ya, atau jaringan token passing itu pakainya adalah fiber distribute data interface. Kalau kita pakai fiber optik itu pakai, maka akses kontrolnya adalah pakai token passing. Ya, jadi kalau kita masang adalah pernah kita mengalami mungkin ya memasang sebuah provider untuk internet di rumah atau habis yang itu selain bandwidth-nya memang habis, tapi mungkin FDDI-nya itu juga jadi tokennya itu sudah tidak tersedia lagi dalamnya, maka jaringan kita nggak bisa kepasang. Itu metode kontrol yang ketiga. Yang selanjutnya adalah demand priority. Ya, ini cenderung namanya juga sudah demand. Ya, cenderung terhadap permintaan. Berarti demand priority ini adalah gabungan dari ketiganya. Ya, gabungan dari ketiga akses kontrol yang ada seperti Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, kemudian yang Carrier Sense Multiple Access with Collision
avoidance, dan token passing. Dasarnya adalah permintaan. Oke, demikian penjelasan saya mengenai AAA, Authentication, Authorization, dan akun, dan ada satu lagi yaitu Access Control. Oke. Untuk jelasnya, silakan terlebih dahulu Anda bisa googling, kemudian kita buka forum diskusi, baik itu lewat WhatsApp group atau jika diperlukan kita akan buka Google Meet. Demikian sekali lagi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan.